Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi kali ini kita punya salah satu motor wajib yang harus kalian miliki kalau kalian memang Gen Z. Dan motor ini adalah salah satu motor kolektor item juga, yaitu Vespa Segiorni 2021 edisi 2. Jadi ini Vespa GTV 300 Segiorni edisi 2 tahun 2021 dan kilometernya masih berjalan 11 km like new. Barunya ini cuma 150 juta tapi secondnya ini terjual di harga 175 juta. Luar biasa. Itu yang namanya The Vespa Power. Oke, sejarahnya motor ini itu adalah jadi mulai dari kompetisi off-road sepeda motor di Segiorni Internasional itu digelar di Paris, Italia pada tahun 51. Dan di kompetisi itu Piaggio Squadra Corse mengirimkan 10 skuter Vespa untuk mendukung timnya. Nah, walaupun dianggap sebelah mata, Piaggio Squadra Corse berhasil meraih 9 medali emas individu. Luar biasa sekali. Jadi setelah sukses besar secara komersial pada edisi perdana tahun 2017, hadirlah Vespa Segiorni edisi 2 yang seperti ini. Jadi sekarang kita bahas motornya. Untuk motornya itu warnanya warna grey titanium. Ini edisi terbatas dan di sini ada angka edisinya ya 6680. Cuma kalau untuk unitnya diproduksi di dunia itu saya nggak tahu secara resminya. Cuma kalau di Indonesia itu harga barunya 150 jutaan dan sangat amat terbatas. Itu pun susah dapetinnya karena kita juga dapetinnya ke user ya, bukan ke showroom. Nah, di bagian depan sini unik lampunya, jadi lampu nggak ikut stang. Kalau stangnya ini cuma ada windshield tanpa lampu dan di bawah ini sen, dan lampu besarnya ada di bagian spakbor bagian depan. Jadi lampunya ini masih halogen, tapi sen kanan kirinya ini masih halogen. Cuma LED-nya ada di belakang di bagian stop lamp-nya aja. Untuk yang edisi 2021 edisi 2 ini ada serial numbernya ya 6. Oke, bahas bagian sampingnya. Kalau bagian sampingnya ini kita lihat dari sini sekilas sama kayak Vespa biasanya, tapi ini bodinya bukan kayak Vespa yang Sprint atau Primavera, jadi bodinya bodi kaleng ya. Terus untuk pengeremannya ini sudah memakai ABS. Untuk mesinnya 300 HPE atau High Performance Engine 300 cc, satu silinder 4 tak, dan transmisinya pakai CVT. Dan di bagian belakang ini hampir sama lah ya, stop lamp LED, terus ada serial number 6-nya. Terus mungkin kita bahas bagian lacinya. Laci depan dulu ya. Oke, untuk membuka bagian depan laci ini cukup ditekan ya. Nah, jadi di bagian laci depan ini ada ini ada toolkit. Jadi ini toolkit, USB, box spring sama ya ini USB. Jadi USB cuma buat ngecas aja. Dan laci depannya itu cuma agak sempit kalau dibanding dengan bagasi di jok. Nah, bagasi di bagian jok ini lumayan agak cukup luas, jadi menampung helm standarnya Segiorni. Kalau misalnya kalian beli Segiorni pasti dapat helmnya yang warna grey juga, jadi bisa ditaruh di bagian sini. Ini ada spion kanan kiri, sengaja kita copot biar kelihatan lebih ganteng aja, karena kan cuma diparkir aja, nggak buat jalan. Di sini untuk BBM dan oke, joknya ini modelnya kayak bokong tawon ya kalau orang-orang sekarang bilang. Kalau untuk goncengan footstepnya di bagian sini tinggal ditarik aja, kanan kiri bisa, jadi aman. Tapi kalau misalnya kalian duduk di bagian belakang itu nanggung banget karena ini ya kena sama perbatasan jok segini, jadi kurang nyaman. Tapi kalau kalian mengendari motor ini sendirian dan duduk di bagian depan itu super amat sangat nyaman. Dan motor ini 300 cc, jadi worth it lah kalau buat touring atau jarak jauh antar kota sendirian. Jadi masih oke lah motor ini. Oke,
dengan tinggi saya 175 cm, kita agak sedikit jinjit. Jadi enggak sih, enggak jinjit, udah napak. Cuma kalau misalnya di bawah 175 cm kayaknya kalian agak sedikit effort ya, karena mungkin agak lebih jinjit. Dan untuk berat kosongnya motor ini itu di 157 kg, jadi lumayan cukup berat karena cc-nya 300 cc. Untuk tangkinya ini tangki bensin 8,5 liter. Terus untuk HP-nya ini sekitar 23 HP dengan torsinya 26 Nm. Jadi udah cukup untuk tenaganya, kenyamanannya, sama ini motor matic. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung mau beli Vespa Limited, saya saranin beli ini Segiorni atau yang Waterspoon. Itu harganya pasti melonjak naik terus. Oke, sekarang kita bahas bagian kokpitnya dan kita nyalain dulu. Jadi bagian sini speedonya masih analog ya. Di sini ada kilometer per jam dan di sini ada indikator bensin, oli, terus di sini ada lampu dim. Kalau di bagian bawah ada jam digitalnya yang bisa diatur, dan di sini ada check engine, lampu sen, ABS, serta ada temperatur suhu mesinnya. Kilometernya masih 11 ya, masih sangat pendek banget. Dan sebenarnya motor ini pengen saya coba karena ini motor udah sold dan punya orang lain, bisa dibilang punya orang lain karena sudah dibayar. Jadi kita masih sungkan kalau mau nyoba. Untuk overall motor ini sangat nyaman karena saya udah pernah nyoba sebelumnya yang 2018. Tapi untuk yang ini mungkin kurang lebihnya hampir sama karena bedanya cuma di stikernya aja ya, sama edisi keduanya aja. Oke, gitu aja sekilas review tentang motor Vespa GTV Segiorni 300 edisi 2 ini. Silahkan like dan subscribe video saya, dan kalian komen ketika ada review saya yang kurang atau kurang berkenan, atau mungkin kalian bisa menambahkan. Jadi silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.